Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung lagi video kita di dalam pengkajian. Kini adalah makalah falsafah Islamiyah diuraikan oleh Mirza Ghulam Ahmad, diterjemahkan oleh Mulyono dalam serial Pemantapan. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sedemikian inilah gambaran tentang gelap gulitanya zaman dan negeri tempat dibangkitkannya Nabi suci Muhammad SAW untuk memperbaiki bangsa yang bertemperamen tinggi dan bodoh ini. Allah berfirman, firman Allah turun kepada beliau. 3 hal yang berkenaan dengan pembangunan kemanusiaan berdasarkan Quran suci yang sudah kami sampaikan merupakan tindakan yang tepat di masa kini. Oleh karena itu, Quran suci berhak untuk disebut sebagai petunjuk yang sempurna bagi kemanusiaan, sebab hanya Quran sucilah yang tepat sesuai dengan tuntutan zaman guna mengadakan pembangunan ke arah kesempurnaan. Sedangkan kitab-kitab lainnya tidak lagi sesuai seperti halnya Quran suci. Quran suci mempunyai tujuan yang sangat agung. Yang pertama, Quran memperbaiki manusia biadab menjadi manusia beradab, lalu diberi pelajaran budi pekerti yang luhur, kemudian dibimbing menjadi manusia yang memiliki sifat-sifat keutamaan, akhirnya mengangkatnya ke puncak kemajuan dan menjadi manusia suci. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, Quran suci memberi ketentuan-ketentuan yang sangat luhur mengenai 3 hal tersebut. Sebelum kami membahas tentang 3 hal yang menjadi pokok persoalan pembangunan kemanusiaan, kiranya perlu kami ingatkan akan satu hal yang lebih penting lagi, yakni bahwa ajaran Quran suci tidak bertentangan dengan akal pikiran manusia yang akan mengakibatkan manusia hanya mengikuti begitu saja dengan memperkosa akal pikirannya. Seluruh tujuan kitab suci Quran dan ajarannya yang paling dalam tidak lain adalah pembangunan manusia dalam 3 hal tersebut. Sedangkan ajaran tentang peraturan-peraturan lainnya hanyalah sebagai sarana tercapainya tujuan itu. Seperti kita ketahui bahwa untuk menyembuhkan suatu penyakit, kadang-kadang dokter harus memotong atau membedah bagian yang sakit tadi itu sesuai dengan keadaannya.
atau kadang-kadang dengan memberi obat di tempat yang sakit dan sebagainya. Demikian juga ajaran Quran suci sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau perlu juga menggunakan cara seperti tersebut tadi demi tercapainya tujuan. Semua ajaran tentang budi pekerti, ketentuan dan hukum-hukumnya mengandung makna yang dalam yang menjadi dasar pembangunan manusia melalui atau mulai dari derajat jasmani yang diliputi kebiadaban kepada derajat budi pekerti, dan dari derajat budi pekerti ke derajat ruhani yang keluhurannya tanpa batas. Seperti telah kami sebutkan bahwa derajat jasmani tidak berbeda dengan derajat budi pekerti. Sesungguhnya kalau keadaan jasmani diarahkan ke hal-hal yang semestinya sesuai tempat dan keadaannya, selaras dengan akal sehat, ini akan berubah ke derajat budi pekerti. Manusia sebelum perbuatannya terbimbing oleh suara akal dan hati, maka tidak termasuk derajat budi pekerti, meskipun perbuatan tersebut termasuk budi pekerti. Karena hal ini hanyalah akibat dari watak dan naluri. Misalnya kesetiaan dan kecintaan anjing, kambing atau binatang piaraan lain kepada tuannya, ini tidak bisa dikatakan adab atau tata krama. Tidak boleh disebut kasar atau kurang ajar. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, yang kami maksud kesopanan atau budi pekerti yang baik atau buruk, yaitu apabila dengan pertimbangan akal dan disesuaikan dengan tempat dan waktunya yang tepat, orang yang perbuatannya tidak menggunakan akal sehat sama dengan anak kecil yang kekuatan akalnya belum dewasa, atau sama dengan orang yang tidak normal yang kehilangan akalnya. Garis yang dapat membedakan segala perbuatan orang yang tidak normal atau anak kecil dengan perbuatan orang yang mempunyai akal ialah bahwa yang satu hanyalah karena naluri, sedangkan yang lain merupakan buah perbuatan dengan menggunakan akal. Sebagai contoh, bayi yang baru saja lahir tidak lama kemudian akan mencari susu ibunya. Demikian halnya anak ayam yang baru saja menetas, beberapa waktu kemudian akan mulai mencucuk atau mematuk-matuk makanan dengan paruhnya.
Demikian pula anak lintah juga akan mewarisi naluri lintah, sedangkan anak ular dan anak singa juga mewarisi induknya sendiri-sendiri. Seorang bayi sesudah dilahirkan akan segera terlihat watak dan sifat manusia. Semakin bertambah umurnya, watak dan sifat-sifat tadi itu semakin jelas, tangisnya semakin keras, senyumnya berubah menjadi tawa, tingkah lakunya menunjukkan suka atau tidak sukanya. Tetapi tingkah laku itu hanyalah naluri, bukan karena pertimbangan akal. Demikian juga halnya orang yang masih berada dalam tataran biadab, yang akal pikirannya masih dalam taraf yang rendah, masih diperhamba oleh nalurinya, dan semua perbuatannya hanyalah mengikuti naluri belaka. Perbuatannya bukan timbul dari pertimbangan yang benar, namun bukan berarti bahwa perbuatannya selalu tidak baik. Kadang-kadang ada juga perbuatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh ahli pikir, hanya saja tidak melalui pertimbangan akal. Kalau toh perbuatan orang biadab tersebut ada yang berdasarkan pertimbangan akal, yakni pertimbangan yang paling rendah, tetapi secara umum tidak boleh digolongkan pada perbuatan buruk atau baik, karena terjadinya perbuatan itu bukan karena kekuatan pikiran, melainkan sekedar naluri belaka. Saudara-saudara para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, sekian risalah ini saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.